Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, tadi ditanya, belum saatnya hatimu tunduk patuh dipimpin dengan Al-Quran. Lanjutnya ditunjukkan larangan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kalian orang-orang yang mengaku beriman itu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum Al-Quran. Mengapa mereka tidak boleh diikuti? Di situ diterangkan, fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mereka sudah terlalu lama pisah. Masa yang sangat panjang, maksudnya masa yang lama, ya, berpisah dengan kitab sucinya. Karena cara beragama hanya mengikuti ulama-ulama dan pendeta-pendetanya. Lah orang Islam ya akan sama. Kalau cara beragamamu hanya mengikuti ulama, mengikuti kiai, mengikuti ustadz, tanpa ditunjukkan kebenaran dari Al-Quran maupun Sunnah, ya, apa yang dikatakan ustadz seolah-olah itu agama. Apa yang dikatakan oleh kiainya seolah itu agama. Padahal Rasulullah mewariskan agama itu hanya Quran dan Sunnah. Maka kalau kita mengkaji Islam kepada ustadz boleh, pada kiai boleh, pada ulama boleh. Tapi kalau menerangkan agama harus ditunjukkan dalilnya, seperti tadi yang baru saja saudara tanyakan tadi, ya. Dan agama menyentuh perempuan itu kalau sudah batal, laki perempuan bersentuhan batal apa tidak kalau sudah wudu, ya. Ulama satu mengatakan batal, kiai mengatakan batal, ustadznya batal kalau apa itu ada syahwat, ya. Kalau menyentuh biasa tidak batal. Nah itu dasarnya mana itu semua? Tidur membatalkan wudhu apa tidak? Tanyakan ulama, oh tidur batal, alasannya hilang ingatan. Ya enggak? Ya enggak? Tekan kiai, batal enggak tidur? Batal, kalau tidurnya dengan berbaring. Kalau tidurnya duduk tidak batal. Tekan ustadz, beda meneh. Ustadznya menerangkan tidur batalkan dua apa tidak? Batal kalau sampai ngiler, nah, umpamanya gitu loh, ya. Semua itu harus pakai dasar. Nah karena tidak ada dasarnya semua kembali pada Allah, kembali pada Rasul. Itu namanya berselisih, kembalikan pada Rasulullah. Ternyata pada Rasulullah pernah Rasulullah mencium istrinya mau sholat, tidak wudhu lagi terus sholat. Tadi kan tidak batal lah. Pernah Rasulullah tidur, kemudian mendengar muadzin mulai adzan, Rasulullah terbangun terus sholat tanpa wudhu lagi. Berarti tidur tidak membatalkan wudhu. Itu bukti-bukti yang dilakukan Rasulullah. Nah, maka kalau kembali pada tuntunan Allah dan Rasulnya jelas, wes, nggak tidur. Nah itu Nabi kan tidak dijelaskan. Tidurnya Nabi tadi bagaimana? Lah justru dia dijelaskan itu menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Entah kamu tidurmu berbaring, apa tidurmu duduk, apa tidurmu ya, enggak. Dengan cara bagaimana lah? Bapak-bapak kadang-kala kita duduk ya tidur kok. Nah, yang ngaji ada yang tidur ya? Nah, ngaji ada yang tidur ya? Kita duduk. Nah kalau itu batal, yang menerangkan mana? Yang menerangkan batal mana? Nah ini dah. Maka kalau kembali pada ajaran Islam selesai. Karena Islam sudah komplit. Komplit itu. Ya maka kalau terjadi perselisihan, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kalau kamu orang Islam terjadi perselisihan sama muslim, kembali pada Allah. Farudu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu iman pada Allah, kembali pada Allah, pada Rasul, ketemu. Jangan-jangan tidur itu batal pada balikan pada Rasul. Oh ternyata Rasulullah pernah meraktekkan begitu, tidur
terus terbangun, sholat tanpa wudhu dulu. Rasulullah pernah mencium istrinya mau sholat tanpa wudhu atau sholat. Nah, berarti semua itu tidak membatalkan wudhu. Ini nek ustadz pun nerangke batal kok. Lah nek kiai pun nerangke batal. Saiki agama aja nurut ustadzmu, aja nurut kiaimu, aja nurut ulama. Nurut Allah, nurut Rasulullah, batal apa tidak? Nah, itulah. Maka yang ditinggalkan Rasulullah itu amroini, dijamin oleh beliau lantadilu. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Yang dijamin dua perkara itu lantadilu, tidak sesat. Ma masaktum bihima, siapa berpegang teguh dua perkara itu dijamin tidak sesat, berarti pasti selamat. Apa dua perkara itu? Kitabullah, maksudnya Al-Quran. Nah, kembali ayat ini, alam ya'nil ladzina amanu antahsa qulubuhum lidzikrillah. Belum tibakah saatnya kamu mengaku dirimu beriman itu mengikuti Al-Quran, hatimu tunduk patuh dengan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Nah, kalau kamu orang yang beriman, maka ikuti, warisi agama Allah, yaitu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnatan nabihi, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau pegang Quran dan sunnah itu dijamin selamat, tidak sesat. Tidak usah ikut itu. Lo perkara ngaji pada ulama, pada kiai, pada ustadz boleh. Yang kita kaji itu agama Islam. Ya. Kalau nanti kita nerangkan Islam, kembalinya kalau tidak pada Al-Quran, kepada sunnah. Jangan kembali kepada primbon. Primbon yang kemarin diserahkan hari Ahad itu ya. Nah, tabone ilmu. Malin primbon yang diserahkan di Ahad pagi kemarin. Ya. Itu babone ilmu primbon kuwi. Nah, lawang agama Islam ya. Kitab sucine primbon ya. Iya Pak, lah itu Islam Jawa, ora eneng Islam Jawa ki ora eneng. Islam Indonesia ya ora enek. Ya. Islam Arab ya tidak ada. Ya. Kalau orang Arab yang Islam ada enggak? Ada. Orang Jawa yang Islam ada, orang Indonesia yang Islam ada. Kitabnya apa? Sama, kitabnya orang Arab, kitabnya orang Indonesia, kitabnya orang Jawa. Kalau Islam kitabnya Quran. Orang Jawa kitabnya primbon. Lagi Jawa ngendi kuwi? Nah, ada lagi Jawa yang lain kitabnya Dharma Gandul. Nah, ana-ana sing gandul-gandul. Nah, itu kan gitu tuh. Orang bingung, orang Islam bingung. Orang Islam itu kitab sucinya Quran. Nah itu menjadi pedoman hidup. Jadi pedoman hidup bagi orang Islam. Maka kalau kamu mengaku beriman, ditanya oleh Allah tadi, sudah saatnya belum kamu kalau mengaku beriman, hatimu tunduk patuh, ya, mengikuti Al-Quran, menuju kebenaran yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran.